Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, Pak Zedi Mutakin, telah memberikan waktu untuk kelompok kami berpresentasi pada hari ini walaupun beliau tidak bisa hadir secara luring untuk menyaksikannya. Yang kedua, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Ini foto kami berlima, dan yang pertama Adelia Ningsih sebagai pemateri kedua. Yang kedua Alia Fatimatu Zahra sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Anissa Rahmatul Aini sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat Anissa Salfitri sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Amalia Fitri Rahmatin sebagai moderator. Jadi tema kami pada siang hari ini yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan sarjana terapan atau profesional. Jadi yang melatar belakangi tema kami yaitu pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami nilai-nilai dasar dalam sebuah negara, seperti contohnya yang pertama demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan. Ini memberikan landasan moral dan etika untuk mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, nilai-nilai, dan kemampuan sosial yang penting bagi sarjana terapan atau profesional untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kami memiliki 4 pertanyaan untuk 5 narasumber. Nah, jadi yang pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh teman kami Alia Fatimatu Zahra sebagai pemateri pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, dari pertanyaan pertama, mengapa penting bagi seseorang sarjana atau profesional mempelajari hakikat pendidikan kewarganegaraan? Sebelum itu, kami akan menyaksikan cuplikan video yang kami ambil dari beberapa responden yang kami wawancarai. Baik, jawaban yang dari beberapa responden. Jawaban narasumber yang pertama, pendidikan kewarganegaraan ini sangatlah penting bagian dari pembelajaran wajib yang kita ketahui di setiap universitas. Karena penting untuk diketahui bagaimana tata cara berperilaku yang baik sebagai warga negara, khususnya di Indonesia, dan juga untuk profesional, pentingnya untuk berpikir demokratis, tapi harus ada batas yang diikuti agar tidak melanggar undang-undang. Jadi itulah perlunya seseorang profesional untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Kesimpulan yang kita ambil dari pertanyaan pertama, pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan internasional. Dan juga pendidikan kewarganegaraan mengajukan mahasiswa untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sopan santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara, terdidik dalam kehidupan dan selalu sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman kita Adelia Ningsih selaku pemateri kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Alia Fatimatul Zahra. Sebelum itu, yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana cara untuk meningkatkan minat mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan. Sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan video dari beberapa responden yang telah kami wawancarai. Baik, jawaban dari narasumber yang kedua, untuk meningkatkan minat mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan penyelenggaraan pembelajaran yang relevan, menarik, dan berinteraksi, serta dikaitkan dengan isu-isu kontemporer yang menarik minat mahasiswa. Dari pernyataan dari beberapa responden yang telah kami wawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan minat mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan perlu diselenggarakan pembelajaran yang relevan, menarik, dan berinteraksi. Selain itu, materi pendidikan kewarganegaraan perlu dibuat menarik agar mudah dipahami oleh mahasiswa, serta materi yang disajikan juga harus memiliki daya tarik yang baik agar dapat menarik minat mahasiswa. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh teman kami, Anissa Rahmatul Aini, sebagai pemateri ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana menurut pandangan Anda sebagai warga negara, apakah tujuan pendidikan kewarganegaraan sudah memberikan dampak terhadap perilaku warga negara Indonesia saat ini di lingkungan masyarakat? Sebelum itu, mari kita saksikan video.
Baik, jawaban dari beberapa responder yang kami wawancara yaitu pendidikan kewarganegaraan memberi dampak terhadap perilaku warga negara. Jika seseorang yang paham pendidikan kewarganegaraan, maka perilaku seseorang akan jauh berbeda, baik terhadap masyarakat maupun terhadap negaranya. Seorang yang paham tentang kewarganegaraan itu sendiri, maka seorang tersebut tidak merugikan orang lain maupun negaranya sendiri. Namun, dalam negara kita belum sepenuhnya paham akan perilaku. Bahkan, pejabat pun belum sepenuhnya paham dengan kewarganegaraan itu sendiri. Mungkin mereka tahu ilmunya saja tapi tidak tahu cara menerapkannya. Kesimpulan dari pertanyaan yang ketiga yaitu 1. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. 2. Dampak dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah bisa menciptakan warga yang lebih terinformasi dan aktif dalam berpartisipasi dalam urusan negara. Baik, pertanyaan keempat akan dijelaskan oleh teman kami Anissa Safitri sebagai pemateri keempat. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana contoh pendidikan kewarganegaraan yang baik di lingkungan sekitar Anda? Sebelumnya, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video hasil dari wawancara kami. Jadi jawaban dari narasumber pada soal keempat, contoh pendidikan kewarganegaraan yang baik adalah yang mempengaruhi bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana cara kita bersikap terhadap teman, bagaimana cara kita bersikap terhadap orang tua. Jika kita paham terhadap pendidikan kewarganegaraan, kasus-kasus seperti bullying antara sesama pelajar tidak akan terjadi, karena pendidikan kewarganegaraan juga mengatur bagaimana kita bersikap, mengatur akhlak kita menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya, dari pertanyaan bagaimana contoh pendidikan kewarganegaraan yang baik di lingkungan sekitar adalah pendidikan yang dapat membentuk sikap atau akhlak warga negara, terutama mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, yang mempengaruhi bagaimana cara bersikap terhadap orang tua, terhadap teman, dan perilaku seperti menaati aturan, perilaku seperti mengikuti program-program pemerintah, dan mengerti akan hak dan kewajiban asasi manusia. Baik, dari narasumber kita tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Jadi saya harapkan kita semua di sini dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik agar kita mampu untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.